Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Amalia dengan NPM 1951030383 dari kelas Akuntan Syariah C. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS dari mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1, yaitu membuat soal dan jawaban mengenai akuntansi keuangan konsolidasi. Baik, di sini soalnya sudah tercantum, yaitu pada 1 Januari 2017, PT Batavia mengakuisisi 75% saham kepemilikan PT Perdana senilai 975.000 dan kepentingan non pengendali 325.000. Saat itu nilai buku PT Perdana yaitu 900.000. Nah, terjadi selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku peralatan, bangunan, dan kendaraan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Ini sebagai data selisihnya. Lalu, selama tahun 2017, PT Perdana berhasil memperoleh laba sebesar 295.000 dan membagikan dividen tunai 35.000. Dan berikut ini adalah neraca saldo PT Batavia dan PT Perdana per 31 Desember 2017. Ini neraca saldo dari PT Batavia dan PT Perdana. Nah, di sini juga ada data hulu dan data transaksi hilir. Nah, berdasarkan dari data-data di atas, saya diminta yang pertama, berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Batavia per 31 Desember 2017. Yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Perdana per 31 Desember 2017. Yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang keempat, buatlah kertas kerja konsolidasi. Yang kelima, buatlah laporan keuangan konsolidasian. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, di sini sudah ada laporan neraca saldo PT Batavia dan PT Perdana yang ada pada soal tersebut, dan di sini juga sudah ada nilai buku dan nilai wajar yang ada pada soal. Nah, di sini kita akan mencari nilai amortisasi dulu terlebih dahulu untuk peralatan dan kendaraan. Untuk amortisasi dari 19.000 ini berasal dari 171.000 dibagi 9 tahun, maka nilai amortisasinya sebesar 19.000. Lalu 19.000 ini 19.000 dikali dengan 75%, maka akan menghasilkan data induk sebesar 14.250. Nah, 19.000 juga dikali dengan 25% akan menghasilkan 4.750. Lalu untuk nilai kendaraan, amortisasi nilai kendaraan, yaitu di sini sudah ada 10.000 berasal dari 70.000 dibagi dengan 7 tahun, maka hasilnya adalah 10.000. 10.000 dikali dengan 75% akan menghasilkan 7.500, dan 10.000 akan dikali dengan 25% akan menghasilkan nilai 2.500. Ini 7.500 untuk data induk dan 2.500 untuk data non pengendalian. Di sini mengapa bangunan dan goodwill tidak memiliki nilai atau kosong? Karena keduanya tidak memiliki sisa umur ekonominya. Oke, selanjutnya total dari nilai induk yaitu sebesar 21.750, dan juga total dari dana non pengendalian sejumlah 7.250. Lalu di sini ada total selisih yaitu sebesar 400.000
di mana total selisih ini dari penjumlahan antara peralatan sebesar 171.000 ditambah bangunan 84.000 ditambah kendaraan 70.000 dan ditambah goodwill 75.000, maka menghasilkan selisih yaitu sebesar 400.000. Lalu 400.000 ini akan dikalikan dengan 75%, maka menghasilkan nilai data induk yaitu sebesar 300.000 dan 400.000 dikalikan dengan 25% akan menghasilkan nilai untuk data non pengendalian yaitu sebesar 100.000. Lalu di sini juga sudah ada transaksi hulu dan transaksi hilir yang sudah terdapat pada tabel soal di atas. Nah, lalu di sini kita akan menghitung laba yang diakui. Laba yang diakui. Nah, laba yang diakui pada soal yaitu sebesar 295.000. Lalu di sini laba ini menghasilkan nilai ini berasal dari 295.000 dikali dengan 75%, maka akan menghasilkan data induk sebesar 221.250. Lalu 295.000 dikali dengan 25% akan menghasilkan data non pengendalian sebesar 73.750. Nah, ini karena amortisasi mengurangi laba, jadi pada data diferensial yang termasuk amortasi yaitu peralatan dan kendaraan, maka peralatan dan kendaraan ini dikurangi atau diberi tanda min. Selanjutnya di sini peralatannya yaitu sebesar 14.250 untuk data induk dan 4.750 untuk data yang non pengendali. Lalu untuk yang kendaraan ini sebesar 7.500 untuk data induk dan 250 untuk data non pengendali. Lalu selanjutnya di sini mengapa hulu hanya ada di daftar induk saja? Karena pada dasarnya hulu hanya bisa masuk dalam daftar induk, tidak bisa masuk dalam non pengendali. Nah, di sini kita ambil nilai hulu yang tersimpan yaitu 70.000. Di sininya kosong, di sini hilir yaitu sebesar 22.500 dan untuk data induknya dan ini untuk data non pengendalinya sebesar 7.500. Sebesar 7.500. Selanjutnya yaitu di sini kita ini dulu nilai hulu yang tersimpan yaitu sebesar 70.000. Di sini kita akan kalikan ya. Kita akan kalikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu 70.000 dikali dengan 75% maka akan menghasilkan 250 untuk data induk dan
300. Ini datanya di sini ya. Nah, di sini kan dari nilai hulu yang tersimpan, yaitu untuk data ini sebesar 70.000. Nah, dan untuk yang transaksi hilirnya di sini tersimpannya 30.000. Jadi 70.000 dikali dengan 75%, maka akan menghasilkan laba untuk data induk yaitu 221.250. Sedangkan untuk yang non pengendalian yaitu 30.000, tadi 30.000 dikali dengan 25%, maka akan menghasilkan 73.750. Nah, lalu di sini kita akan menjumlahkan seluruh nilai ini, nilai yang untuk data induknya. Yaitu pertama, kita mulai dari laba sebesar 221.250 diambil 14.250 dikurangi 7.500, lalu dikurangi 70.000 dikurangi 22.500, maka laba yang dibagikan untuk data induk yaitu sejumlah 107.000. Nah, dan untuk ini, untuk data non pengendalinya 73.750 diambil 4.750 diambil 2.500 diambil 7.500, maka akan menghasilkan laba dibagikan sebesar 59.000. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian menghitung nilai investasi atas PT Anak. Oke, di sini sudah ada datanya. Saldo awal ini diambil dari nilai wajar yang tadi sudah ada pada tabel di atas sebesar 975 untuk data induk dan 325.000 untuk data non pengendali. Lalu laba ini dibagikan sebesar laba ini dibagikan sebesar 107.000 untuk data induk dan untuk data induk 107.000 ya, 107.000 untuk data induk dan 59 untuk yang non pengendali. Nah, dan nilai dividen ini berasal dari soal di atas yang jumlahnya itu tadi disebutkan sebesar 35.000 ya. Jadi kita akan menghitung ini nilai data induk dan nilai data non pengendaliannya. Oke, jadi yang pertama itu 35.000 dikali dengan 75% akan menghasilkan saldo awal yaitu 35.000 dikali dengan 75%, maka akan menghasilkan 26.250.
Lalu yang untuk ini non pengendalinya yaitu 35.000 dikali dengan 25%, maka hasilnya yaitu 8.750. Nah, di sini kan dijelaskan pula bahwasanya nilai dividen ini dapat mengurangi nilai investasi. Makanya di sini diberikan tanda min sebagai pengurang. Lalu kita akan menjumlahkan semuanya. Ini yang pertama kita akan ke data induk dulu, yaitu 975.000 ditambah 107.000 lalu dikurang dengan 26.250, maka akan menghasilkan saldo investasi sebesar 1.055.750. Ini untuk data induk. Lalu untuk data yang non pengendali 325.000 ditambah 59.000 dikurang 8.750, maka akan menghasilkan saldo investasi sebesar 375.250. Oke, kita akan melanjutkannya lagi, yaitu mengenai pengecekan saldo investasi. Nah, saldo investasi ini saldo investasi data induk saldo investasinya data induk sejumlah 1.055.750 diambil dari ini 1.055.750, dan untuk yang ini kan untuk data induk dan ini untuk data yang non pengendali sejumlah 375.250. Lalu di sini ekuitas yaitu sebesar 675.000 dan 225.000. Lalu dijumlah ya, karena ini kan kurang ini kita jumlah terlebih dahulu. Pertama itu untuk yang ini saldo investasi dikurang ekuitas 1.055.750 ditambah min 675.000 akan menghasilkan yaitu sebesar 380.750. Ini untuk data induknya, dan ini selanjutnya kita untuk data non pengendalian 375.250 lalu ditambah min 225.000 akan menghasilkan jumlah nilai yaitu 150.250. Nah, selanjutnya yaitu nilai diferensial. Oke, diferensial ini terjadi selisih kan 300.000 dan juga 100. Ini untuk data induk dan ini untuk data non pengendalian. Selisihnya 300.000 dan ini 100.000. Sudah ada pada tabel yang tadi sudah dijelaskan. Lalu sekarang yaitu 300, kita akan menjumlahkan ini terusannya 380.750 ditambah min 300.000 akan menghasilkan nilai sebesar 80.750. Ini data induk dan ini 150 diambil 250 150 250 ditambah min 100.000 akan menghasilkan nilai sebesar 50.250.
Oke. Selanjutnya yaitu di sini ada laba. Laba 107.000 dan 59.000. Lalu dijumlahkan yaitu 80.750 ditambah min 107, maka akan menghasilkan nilai 26.250. Begitu juga dengan ini, yaitu di mana 50.250 ditambah min 59.000 akan menghasilkan jumlah nilai 8.750. 8.750. Oke, dan ini nilai dividen ini tadi sudah ada pada tabel di atas. Nilai dividennya itu sebesar 26.250 untuk ini untuk data induk, dan juga 8.750 untuk data pengendalian. Maka di sini jumlahnya harus 0 atau kosong. Apabila tidak kosong, maka berarti ada yang kurang benar atau harus dikosongkan begitu. Baiklah, selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Yang pertama yaitu ada eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Nah, di sini di mana ini adalah pertukaran nilai dari kredit menuju debit. Yang pertama itu modal disetor atau saham biasa, lalu agio saham, dan laba ditahan. Nah, nilai-nilai ini itu didapat dari neraca saldo dalam bentuk kredit tetapi dipindahkan di debit, yaitu yang pertama yaitu ada saham biasa. Di sini saham biasa itu 300.000, agio saham 190.000, dan laba ditahan yaitu 410.000. Jadi kita pindahkan ke sini, lalu kita jumlahkan untuk hasil investasi pada perdana. Jadi jumlah ini dijumlahkan dulu. Setelah dijumlahkan yaitu dikali dengan 75% untuk data induk yang akan menjadi 675 sebagai investasi PT Perdana. Lalu yang kepentingan non pengendalian ini yaitu hasil dari ini tadi dikali dengan 25%, maka akan menghasilkan 225.000 untuk yang non pengendalian. Lalu yang selanjutnya yaitu ada eliminasi saldo investasi efek diferensial. Nah, di mana ini data-data ini dan jumlahnya ini seperti peralatan, bangunan, kendaraan, goodwill ini tersedia pada ini tabel diferensial. Peralatan, bangunan, peralatan sebesar 171, bangunan, kendaraan, goodwill. Nah, kita tinggal masukkan saja ke sini, yaitu peralatan 171, bangunan 84.000, kendaraan 70.000, dan goodwill 75.000. Dan ini lalu ini investasi pada PT Perdana ini dihasilkan dari total selisih yang sudah tadi kita buat, yaitu 300.000, dan kepentingan pengendalian yaitu 100.000. Lalu selanjutnya yaitu penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya efek diferensial.
Yang pertama itu ada, karena amortisasi tadi kan cuma ada dua, yaitu pendapatan dan kendaraan. Jadi di sini bebannya beban penyesuaian peralatan sebesar 19.000 dan beban penyesuaian kendaraan yaitu 10.000. Nah, akumulasi penyesuaian peralatan yaitu 19.000 dan akumulasi penyesuaian kendaraan yaitu 10.000. Yang selanjutnya yaitu ada eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak, yang mana penghasilan dari entitas anak yaitu sejumlah 107.000. Nah, pada entitas PT Perdana 107.000. Lalu yang kedua yaitu ada pendapatan non pengendalian sebesar 59.000 kepada kepentingan non pengendalian 59.000. Lalu selanjutnya yaitu eliminasi saldo investasi atas dividen, yaitu investasi PT Perdana sebesar 26.250 pada dividen 26.250, lalu kepentingan pengendalian 8.750 pada dividen 8.750. Lalu transaksi selanjutnya yaitu eliminasi transaksi persediaan. Hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Nah, ini transaksi yang telah direalisasikan, pendapatan penjualan 210 pada BPP ya, 210. Lalu ini hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, pendapatan penjualan 170 pada BPP 100.000 dan persediaan 70.000. Oke, selanjutnya yaitu hilir eliminasi transaksi yang telah direalisasikan, pendapatan penjualan berupa nilai 150.000 pada BPP 150.000. Lalu ada hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, pendapatan penjualan 100.000 pada BPP 70.000 dan persediaan 30.000. Oke, jadi di sini ini ada yang namanya kertas kerja. Kertas kerja ini adalah isi jurnal dari neraca saldo PT Batavia dan PT Perdana. Juga ada jurnal eliminasi di mana data nilai-nilai atau jumlah-jumlah nominal ini didapat dari jurnal eliminasi dan neraca saldo yang sudah tadi kita buat dan kita pindahkan di sini sesuai urutan dan ininya. Lalu di sini yaitu ada laporan laba rugi konsolidasi Batavia dan entitas anak per 31 Desember 2017, yang mana pendapatan penjualan sebesar 2.157.750, pendapatan bunga 360.000, beban pokok penjualan 430.000. Jadi laba kotornya yaitu dari 2.197.750 ditambah 365.000 diambil 430.000, maka laba kotornya sejumlah 2.092.750. Lalu ada beban penyusutan di mana beban penyusutan ini sebesar 149.500. Beban administrasi ya ini senilai 265.000. Jadi laba bersih konsolidasinya yaitu 1.678.250 didistribusikan kepada pendapatan non pengendalian 59.000 dan laba bersih entitas pengendali itu 1.619.250. Lalu di sini juga ada laporan perubahan modal konsolidasian PT Batavia dan entitas anak per 31 Desember 2017. Ini modal disetor yaitu 504.000, agio saham 273.000, menghasilkan 770.000. Nah, lalu ada saldo laba per 1 Januari 2017-nya itu 650.000. Lalu ada laba konsolidasi
sebesar 1.619.250. Lalu dikurang dengan dividen yaitu 185.000. Jadi ini saldo laba per 13 Desember 2017 2.084.250. Nah, ini modal kepentingan pengendalian sejuta bernilai 2.861.250. Kepentingan non pengendalian 375.250. Total modal konsolidasian 3.236.500. Lalu yang terakhir yaitu ada ini laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember 2017. Nah, ini laporan posisi keuangan konsolidasian ini. Pertama, aset lancarnya kas 2.632.000, persediaan 1.172.000, lalu hutangnya 2.380.000. Lalu di sini total aset lancarnya 3.804.000, total 30.000. Total hutang 2.380.000 ini masih di sini. Lalu ada bangunan 544, peralatan 743.000, akumulasi penyusunan peralatan 8.500, kendaraan 450, akumulasi penyusunan kendaraan 69.000, goodwill 225.000. Lalu total hutang kan tadi 2.380.000. Ekuitas, sekarang kita masuk ekuitas, modal di setornya 504.000. Lalu agio saham 273.000, saldo laba 2.084.250. Nah, ini nominal-nominal ini sudah kita bahas tadi di jurnal-jurnal yang jurnal eliminasi benar. Nah, lalu ini total modal kepentingan pengendali, jumlahnya yaitu penggabungan dari ini sejumlah 2.861.250. Kepentingan non pengendaliannya yaitu 375.250. Jadi total aset tetap yaitu sejumlah 1.812.500. Total modal konsolidasi 3.236.500. Nah, akhirnya ketemulah total aset konsolidasinya yaitu untuk ini 5.616.500. Total hutang dan ekuitas konsolidasinya yaitu 5.616.500. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf kepada atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.